Wow, ini sih nggak ada obat bro. Kursinya super nyaman, captain seat, besar, dan harganya sekarang cuma 150 jutaan aja. Teman-teman mungkin yang berencana untuk menghabiskan akhir tahunnya berlibur bersama dengan keluarga tercinta, kali ini Belanja Mobil punya rekomendasi mobil yang sangat-sangat worth it dan bisa langsung dimiliki oleh teman-teman belanja mobil semua. Saat ini saya sedang duduk di sebuah MPV andalan dari Mazda yang kelasnya itu berhadapan langsung dengan Honda Odyssey, Toyota Alphard, ataupun mobil-mobil MPV premium yang ada di Indonesia. Dan kali ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua sebuah MPV dari Mazda yang besar, nyaman, mesinnya bertenaga, serta desainnya yang juga belum termakan usia. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Ini dia review dari sebuah Mazda 8. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, jadi saat ini teman-teman kalau memiliki uang 150 juta, pengen mengambil sebuah LCGC ataupun mobil-mobil yang bisa mengisi 7 orang penumpang, rasanya saya merekomendasikan sekali mobil ini teman-teman. Mazda 8, sebuah MPV keluarga yang memang didesain khusus untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh penumpang yang hadir di dalam kabinnya. Dan Mazda 8 sendiri adalah sebuah MPV premium dari Mazda yang cukup melegenda ya, karena memang Mazda 8 sendiri adalah MPV yang sudah ada sejak tahun 1987, dan untuk generasi ini merupakan Mazda 8 generasi ketiga yang sudah ada di Jepang sana tuh dari tahun 2006, masuk Indonesia di tahun 2011, dan akhirnya berhenti produksi di tahun 2011. Kalau teman-teman bertanya siapa rival dari Mazda 8 ini, seperti yang udah saya bilang tadi di opening, bahwa memang mobil ini adalah kelasnya di atas langsung daripada Mazda Biante. Mazda Biante itu medium MPV, yang ini sebenarnya MPV large, alias MPV besar yang head to head atau melawan langsung dikdaya dari sebuah Toyota Alphard, Toyota Velfire ataupun Hyundai H1. Dan memang pada saat itu ya, di tahun 2011, pasar MPV sangat digemari oleh penduduk di Indonesia. Sekarang kita kenalan dulu dengan desainnya. Desainnya Mazda 8 ini tidak semodern Mazda yang mungkin teman-teman lihat di tahun 2018 ke atas, karena memang desain mobil ini sudah ada sejak tahun 2006 ya, dan belum mengadopsi beberapa tampilan yang membuat mukanya itu makin modern. Tapi tenang aja, karena memang MPV ini adalah MPV mewah, sehingga untuk teknologi sangat mumpuni karena lampunya ini sudah proyektor yang juga sudah HID, jadi pancaran sinarnya sangat baik dan terang sekali, warnanya biru. Juga di depan sini terdapat grill yang warnanya itu chrome, dipermanis dengan logo Mazda yang seperti ini teman-teman, sehingga walaupun tidak terlalu modern tapi tetap mencirikan tampilan yang memang mewah sebagaimana nafas daripada sebuah Mazda 8. Lalu ciri khas atau desain khas dari sebuah mobil-mobil mewah adalah chrome yang banyak teman-teman, sehingga nggak cuma di bagian grill ya, di bagian fog lamp juga ada list chrome yang juga sangat cantik sekali. Kita ke bagian samping teman-teman. Kalau teman-teman bertanya dimensinya berapa untuk Mazda 8 ini, panjang keseluruhan dari Mazda 8 di angka 4.860, yang mana itu merupakan panjang yang sama, kurang lebih sama seperti Toyota Alphard. Tapi bedanya, untuk Mazda 8 ini, dia MPV-nya itu tidak terlalu tinggi seperti Alphard, sehingga masih terlihat proporsional dan gemuk sekali. Teman-teman mungkin yang suka desain daripada Honda Odyssey, ini merupakan desain yang kurang lebih sama seperti Honda Odyssey. Oke, di bagian samping sini, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi Mazda tidak menghilangkan esensi dari sebuah mobil MPV premium, yang mana untuk pintunya sendiri dia sudah menggunakan pintu model sliding door. Pintu sliding door juga sangat canggih karena dia bisa berhenti ketika ada tangan yang bisa terjepit nih teman-teman. Tuh ya, dia mundur sendiri sehingga aman untuk anak kecil ataupun orang-orang yang pengen menaiki mobil ini. Lalu nggak cuma di bagian sini untuk membuka pintunya, karena di sini ada tombol juga untuk menutup power back door-nya. Pastinya lebih mudah untuk menutup dan membuka pintunya. Ngomong-ngomong, untuk mobil ini sendiri, dia untuk rodanya dibekali dengan roda ukuran 215 aspek rasio 65 ring 16 untuk velgnya. Dan teman-teman lihat ya,
Ini proporsi dari bannya sangat tebal sekali sehingga memberikan bantingan di dalam kabin itu juga sangat nyaman. Saya sudah bawa test drive sedikit muter-muter area Mangga 2 dan memang saya bisa katakan bahwa Mazda 8 ini memiliki bantingan yang cukup empuk dan nyaman sekali ala MPV premium seperti sebuah Toyota Alphard. Oke, kayak gitu bagian sampingnya. Spionnya dia sudah model biasa ya. Tapi di sini sudah ada lampu sen yang ada di bagian spionnya. Sip, kita intip bagian belakang ya. Bagian belakang juga mencirikan sebuah MPV yang memang besar ya untuk dimensinya, karena untuk panjangnya 4860 tadi ya, dan lebarnya di angka 1800 sehingga ya terlihat gemuk gitu proporsinya teman-teman. Apalagi dia memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi. Jadinya wow, keren banget sih. Saya suka banget bagian belakangnya, tetap mencirikan sebuah MPV yang premium. Yang mana untuk fitur-fitur di belakang ini juga sangat premium karena untuk lampu-lampunya dia terlihat cukup modern ya untuk tahunnya ya. Dia ada beberapa kristal seperti ini dan juga dia lampu malam dan lampu remnya sudah LED. Lampu mundur dan lampu sennya masih bohlam teman-teman ya. Dan juga di belakang sini kacanya udah ada defogger kaca belakang, ada Hemon stop lamp dan juga ada wiper. Tapi sayangnya nih teman-teman, wipernya tidak seperti MPV premium lain ya, yang mana biasanya ditempatkan di bagian atas sehingga invisible alias tidak terlihat, tapi Mazda malah mengeksposnya di bagian sini. Kamera belakang juga hadir teman-teman di bagian atas plat nomornya. Lalu untuk urusan akomodasi bagasi, sip. Jadi bagasinya ini walaupun ada tombol untuk membukanya, dia belum bisa ngebuka otomatis ya, hanya bisa menutup secara otomatis saja. Dan masih memberikan ruangan bagasi yang cukup baik nih teman-teman. Bisa dilihat ya, ini secara default seperti ini untuk ruangan bagasinya. Lalu jika dirasa kurang, teman-teman juga bisa mengekspansi untuk ruangan bagasi ini hanya dengan menarik satu tuas atau satu tali ya di bagian belakang. Konfigurasi dari bagasinya bisa rata lantai harusnya teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Lalu di sini juga terdapat separator yang di bawahnya ada ban serep dan juga velg yang ban serep ini full size teman-teman ya. Jadi ukurannya sama seperti ban kiri kanannya, tapi velgnya masih velg kaleng. Eksterior sudah, sekarang kita intip bagian mesinnya sebelum akhirnya kita ke bagian interior. Let's go. Well teman-teman, jadi ini dia dapur pacu atau mesin daripada Mazda 8. Memang kompetitornya itu memberikan mesin yang besar-besar ya. Toyota Alphard di angka 2500 cc, Odyssey pun demikian 2500 cc, Hyundai H1 juga 2500 cc. Tapi Mazda 8 hanya memberikan mesin sebesar 2260 cc atau jika dibulatkan di 2300 cc, 4 silinder, naturally aspirated. Dan dari tenaga 2300 cc ini cukup oke kok untuk melajukan sebuah Mazda 8 yang besar ini. Akselerasinya 0-100 di 8,9 detik, dan untuk mobil ini memiliki top speed di angka 160 km/jam. Itu pun dibatasi ya dari riset yang saya baca. Jika berbicara dengan konsumsi bahan bakar, untuk dalam kota dari riset yang saya baca di angka 9 km per liter, dan untuk rute tol atau rute luar kota, mobil ini bisa di angka 12 sampai dengan 13 km per liter. Tapi lagi-lagi untuk masalah konsumsi bahan bakar harusnya bisa menyesuaikan dengan gaya berkendara teman-teman semua. Lalu untuk mesin yang sudah berusia 11 tahun rasanya masih sangat rawat sekali, anti rembes-rembes bro, dan masih sangat baik nih untuk performa mobilnya. Sip, tapi sayangnya dia belum dibekali dengan pegas hidrolis ya. But it's okay karena kompetitornya juga nggak ada yang pakai pegas hidrolis. Sip, nggak sabar rasanya. Saya pengen ceritain bagian interior daripada Mazda 8. Langsung kita ke dalam bro. Selamat datang teman-teman di kabin belakang dari Mazda 8. Mungkin teman-teman bertanya ya, bagaimana cara mengakses kabin belakang ini? Tenang aja, karena Mazda juga sangat enak sekali atau sangat akomodatif. Karena kalau dari belakang sini teman-teman tinggal menarik aja nih, ada satu tali di bagian kursi tengah ini di bagian belakangnya, dan tinggal dorong. Nah kalau kayak gini bisa keluar masuk dengan mudah, alias dengan gampang. Dan ini saya posisikan dengan duduk yang cukup enak ya. Di bagian depan masih ada ruang kakinya yang nyaman, dan teman-teman lihat ini ruangan kabin belakangnya sangat besar alias masih sangat cukup diduduki oleh orang dewasa sekalipun, karena untuk ruangan kakinya
Dia masih ada 4 atau 5 jari ya. Dan saya memiliki tinggi 185 cm, masih sangat enak atau masih sangat baik duduk di kabin belakang Mazda 8. Bagi teman-teman mungkin yang tingginya tidak setinggi saya, masih sangat nyaman pastinya. Dan juga yang unik adalah untuk headrest. Jadi di bagian belakang sini hanya ada 2, karena memang di bagian tengah sebenarnya nggak dikhususkan ada penumpang lagi. Di sini terdapat armrest yang kecil memang, tapi sangat kokoh dan pas nih untuk ukurannya, sehingga enak. Di kiri kanannya juga terdapat 2 buah cup holder serta ada armrest tambahan di bagian kanannya, sehingga wow, ini mau jalan berapa ratus kilo rasanya di Mazda 8 sangat nyaman sekali ya. Nyaman sekali. Dan nggak bakal kepanasan karena blower AC di belakang sini ada 4 buah, 2 di bagian depan dan 2 di bagian kiri kanan, yang anginnya itu menyembur ke arah belakang. Aman bro. Kursinya ini empuk dan sudah dilapis dengan material kulit yang berkualitas. Masih cakep sekali ya untuk kursinya ini. Rasanya nggak seperti mobil tahun 2012 gitu. Oke, bagian belakang sini seperti itu aja. Bagaimana impresi kursi yang memang diduduki oleh para pemilik Mazda 8? Kita coba ke bagian tengah. Ini dia kursi yang sering diduduki oleh para pemilik Mazda 8. Dan wow, ini nyaman bro, serius. Karena kursinya lebar banget ya teman-teman ya. Nih, bisa teman-teman lihat. Saya cuma mengisi ya kurang lebih 70% daripada kursi yang disediakan dari Mazda 8 ini. Jadi memang sangat lebar. Untuk captain seatnya juga busanya empuk sekali bro. Lalu kalau pengen lebih nyantai atau pengen bergaya ala-ala bos gitu ya, nah diberikan juga armrest 2 buah kiri kanan untuk 2 orang penumpang di bagian kabin tengahnya. Wow, ini nyaman. Dan seperti yang udah saya bilang tadi bahwa kursi ini saya set dengan posisi yang cukup ya. Ini masih saya sisakan 3 jari jika posisinya seperti di belakang tadi. Jadi masih ada ruang kaki belakang. Tapi kalau di belakang nggak ada penumpang sama sekali, silahkan teman-teman mundurkan aja kursi ini sampai posisi paling paling mundur segini teman-teman. Nyaman dan kursinya besar. Serta di kursi ini teman-teman juga dihadirkan ada leg rest atau sandaran kaki yang bisa dibuka lewat knop yang di bagian kanan sini teman-teman. Nah, lalu di bagian atas ada 2 buah blower AC dan di bagian belakang juga 2 buah blower AC yang pengaturannya ada di bagian sini teman-teman. Mau besar mau kecil untuk semburan blowernya ada di sini, tapi suhunya mengikuti suhu bagian penumpang depan. Oke, rasanya nggak sabar saya pengen ceritain bagian interior depan. Fitur-fitur apa aja yang ditawarkan dari sebuah Mazda 8, sebuah MPV premium di zamannya. Kita cek fitur-fiturnya. Well, mewah ya teman-teman ya. Jadi iya, terciri bahwa memang MPV ini pada saat zamannya dulu ya, memang dikhususkan untuk orang-orang yang levelnya itu menengah atas. Dia terkesan simple aja untuk bagian dashboardnya, tapi tetap memberikan rasa yang mewah karena dia memiliki beberapa pattern warna. Di bagian tengah sini diberikan warna kayu yang cukup elegan. Di bagian cup holder tengah juga ada, tapi sayangnya untuk material-material dashboard ini nggak ada material empuk alias material soft touch, sehingga kurangnya di bagian sini aja. Tapi overall ini juga dilapis dengan material plastik yang cukup solid, masih cukup mewah lah ya. Sekarang saya pengen nunjukin suatu hal yang unik juga di Mazda 8. Teman-teman, ini adalah sebuah kunci Mazda 8 bro. Jadi kuncinya model kartu seperti ini yang banyak digunakan di beberapa mobil-mobil modern saat ini ya, bentuknya kartu seperti ini. Tapi Mazda 8 di tahun 2006 sudah menggunakan kunci model kartu. Ini mengingatkan saya seperti kunci yang digunakan di Nissan Teana ya teman-teman. Di kunci ini juga beberapa tombolnya, yaitu tombol untuk mengunci dan membuka kunci, membuka power back door, membuka power sliding door kiri dan kanan. Kayak gini, jadi kuncinya unik. Sekarang saya pengen hidupkan, dan hidupkannya juga cukup unik. Karena walaupun dia sudah keyless, tapi untuk menghidupkan mobilnya harus teman-teman putar lewat knop yang ada di bagian kanannya. Injek rem. Oke, idle-nya pun sangat halus bro. Ya, nih teman-teman saya geber dikit. Masih sangat halus. Enak banget nih mobil, bagus. Karena memang odometernya tercatat di angka 60 ribuan aja.
Jadi rawatan dan kondisi memang sangat segar sekali. Oke, mobil sudah hidup, saya sudah nyalakan AC juga. Langsung saya pengen singgung adalah ini teman-teman. Instrumen cluster yang diberikan di Mazda 8 ini sangat unik. Walaupun semuanya masih menggunakan jarum analog, tapi di belakang jarum ini terdapat iluminasi warna biru atau ambient light mungkin ya sekarang ya. Warna biru yang terlihat sangat futuristis sehingga nggak bosen di instrumen clusternya. Sip, kita ke tengah. Ini head unitnya sudah diganti oleh pemilik sebelumnya, keren. Karena dia head unitnya sudah kekinian. Head unit sudah ready navigasi dan beberapa konektivitas untuk gadget ya teman-teman. Ya, jadi sudah secondary dan ini tampilannya sangat baik sekali. Menunya pasti bisa Bluetooth, ada apps juga. Appsnya bisa 360 view. Lalu ada Google juga, yang mana berarti head unit ini sudah tersambung dengan koneksi internet kalau teman-teman punya WiFi. Dan di atas head unitnya ada layar analog yang menunjukkan suhu daripada kabin, suhu AC, dan juga untuk menunjuk kecepatan AC di bagian atas sini teman-teman. Pengaturan AC pun masih kena putar, tapi dia sudah climate control, ada fitur autonya gitu, dan layar digitalnya hanya di bagian atas saja. Yang mana untuk pengaturan suhunya juga sudah dual zone, kanan tinggal diputar di bagian sini, kiri di bagian sini. Wow, keren banget. Lalu ada juga defogger kaca depan, defogger kaca belakang. Di bagian bawahnya, ini karena mobil CBU dari Jepang, sehingga ada fitur yang nggak dihilangkan oleh Mazda Indonesia, yaitu penghangat kursi di bagian depan, kiri, dan kanan. Nggak berguna bro, karena Indonesia panas sekali. Ini untuk transmisinya di bagian tengah seperti MPV lainnya, dia ada mode triptoniknya juga atau mode manual. Asik. Jadi kalau teman-teman mau berkendara sedikit agresif, silahkan pindahkan ke mode manual aja. Tempat penyimpanan, ngomong-ngomong tempat penyimpanan, MPV harusnya banyak sekali dan luas sekali. Benar, karena banyak sekali. Di bagian depan ada glove box yang besar di bagian atasnya, di bagian bawah juga ada glove box yang sudah soft opening. Tutup lagi. Di sini ada coin holder yang kecil. Di sini juga ada coin holder atau asbak ya di sini teman-teman. Lalu di bagian tengah ada 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka, dan ada 1 extension cup holder lagi di bagian sini. Ada 2 buah maksudnya. Ketika dibuka seperti ini ada. Lalu juga teman-teman nggak butuh ini, silahkan ditidurkan saja. Ada tuas di bagian belakang. Lalu yang menjadi nilai lebih daripada Mazda 8 karena memang mobil ini menyasar segmen premium, hadir pula sebuah sunroof. Oke, sunroofnya bisa keluar ya, tidak seperti Alphard yang hanya tilt aja. Jadi ini benar-benar sunroof yang bisa dibuka dan ditutup. Juga ada tirainya. Sip, dan kondisinya memang sangat bagus sekali untuk mobil ini. Dari segala kelebihan yang diberikan daripada sebuah Mazda 8 ini, berapa uang yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang mobilnya? Saya langsung ke depan untuk saya berikan informasi harga untuk Mazda 8 ini. Let's go, kita ke depan. Sampai kita di akhir video, saatnya saya menginformasikan harga atau uang yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang sebuah Mazda 8. Well teman-teman, jadi seperti yang sudah saya singgung selalu ya, yang mana harga dari mobil ini sekarang sudah cukup turun ya. Mobil ini pertama kali meluncur di tahun 2011, harganya di angka 499,2 juta yang saya riset sebelumnya harganya. Dan di tahun 2023 mobil ini turun hampir dalam teman-teman, yang mana untuk sekarang di tahun 2012 untuk Mazda 8 service record yang kondisinya sangat klimis dan bagus sekali, kita jual hanya di 159 juta rupiah. Dan teman-teman jika pengen beli dengan metode cicilan, TDP dari mobil ini hanya di angka 30 juta rupiah aja. Yang pengen tahu atau pengen dibuatin skema cicilan terbaik, silahkan langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Cepetan bos, biasanya kalau kita posting mobil MPV yang hidden game seperti ini langsung laku. Jadi langsung di kontak marketing kita aja di bawah sini teman-teman. Oke, sekian review singkat dari sebuah Mazda 8. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah MPV ini cakep banget atau punya pendapat lain? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lanjut jalan-jalan nah. Bye-bye.